Public speaking berarti kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang tertentu, audiens tertentu. Lantas, apa sebenarnya tujuan seorang public speaker ketika dia berbicara ke hadapan orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel Presenta Edu. Di sini kita ingin melanjutkan kembali topik tentang public speaking. Dan kali ini saya mau bahas apa sebenarnya tujuan orang ketika melakukan public speaking. Apakah kita ingin membuat orang itu mendapatkan gagasan kita? Apakah untuk menangkap pesan-pesan kita? Atau apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh seorang public speaker? Di sini saya akan menjelaskan 3 tujuan utama ketika kita hendak melakukan sebuah public speaking. Mari kita simak video berikut ini. Yang kedua, setelah kita tahu kita menargetkan siapa, maka sekarang kita menentukan tujuan dari pembicara itu sendiri. Tujuan dari public speaking. Bapak Ibu, ketika public speaking kan ada tujuan tertentu. Kita nggak sekedar ngomong karena pengen ngomong, nggak sekedar ngasih sambutan karena pengen ngasih sambutan. Tapi ada sebuah tujuan tertentu yang kita harapkan ingin tercapai dari proses public speaking yang Anda lakukan. Nah, kalau kita bicara tujuan berbicara, ini bisa macam-macam. Yang pertama adalah kita bicara untuk apa? Saya berbicara agar orang paham dengan apa yang saya sampaikan. Betul nggak? Nah, paham terkait apa? Terkait topik yang sedang kita bawakan. Jadi kalau saya tadi bicara tentang topik parenting, maka saya ingin si orang tua yang mendengarkan paham seperti ini cara mendidik anak, seperti ini cara menggali potensinya, seperti ini supaya kita bisa mengenali perilaku si anak. Itu jadi paham yang mendengarkan. Yang kedua apalagi, ingat ketika kita berbicara, apalagi public speaking, kita tidak sekedar menyampaikan informasi. Kita nggak hanya sekedar membuat orang jadi paham, namun kita ingin meyakinkan orang tersebut. Nah, yakin ini hal yang berbeda. Kalau kita ngomong misalkan, jadi yang namanya komunikasi itu kita harus begini ya, begini. Apakah orang paham? Mungkin orang paham. Tapi apakah orang percaya dengan yang kita sampaikan? Apakah dia yakin yang kita sampaikan itu hal yang benar? Itu bisa hal yang lain lagi. Aspek keyakinan ini adalah aspek sisi emosional ketika berbicara. Jadi seorang public speaker yang baik, dia nggak hanya mengandalkan logika, nggak hanya mengandalkan informasi, nggak hanya mengandalkan pengetahuan, tapi ada aspek emosional yang dia libatkan dari peserta. Itu yang tadi Bapak Ibu sempat sebutkan di komentar, gimana cara kita connect dengan audiens. Semakin kita connect, audiens akan semakin apa? Semakin yakin dengan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, ini yang paling penting, kalau orang sudah paham apa yang kita omongkan, dia yakin dengan pembicaraan kita, maka yang terakhir adalah dia akan bertindak. Apa tindakannya? Bertindak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau tadi Pak Yohanes bicara tentang parenting topiknya, apa tindakan yang kita harapkan? Bahwa si orang tua sehabis mendengarkan saya ngomong ini akan menerapkan tips-tips ini ke anaknya, akan melakukan hal-hal ini ke anaknya. Maka Bapak berhasil. Karena apa? Bapak berhasil mempengaruhi, meyakinkan, membuat paham, dan membuat bertindak si audiens. Tadi teman kita, rekan kita yang bicara tentang perubahan perilaku konsumen, dia berhasil kalau apa? Kalau setelah bicara, orang yang mendengarkan, oh bener nih, kita harus ubah cara pandang kita sebagai perusahaan, cara kita beroperasi, kita harus pakai cara-cara yang baru. Kenapa? Karena consumer behavior-nya sudah berubah. Jika audiens kita bertindak seperti yang kita harapkan, maka kita akan berhasil dalam public speaking kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam public speaking terkait aspek isinya, pastikan kita kenal dulu si audiens, kepada siapa kita berbicara,
pastikan kita sebagai pembicara juga clear betul di mindset kita, saya ingin mencapai apa ya? Di akhir saya bicara ini, apa yang saya harapkan dari audiens? Apakah mereka akan beli produk saya? Apakah dia akan menerapkan konsep yang saya ajarkan? Apakah dia akan menyetujui proposal yang saya sampaikan? Apakah dia akan jadi mau bekerja dengan saya? Apa itu? Itulah tujuan kita berbicara. Demikian tadi sudah kita lihat apa saja sebenarnya tujuan dalam sebuah public speaking. Teman-teman sekarang sudah paham bahwa ada 3 tujuan utama ketika melakukan public speaking. Yang pertama adalah kita ingin membuat orang jadi paham. Inilah langkah paling awal. Kemudian kita ingin membuat audiens yakin. Jadi yang namanya public speaking itu kita menularkan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah trust kepada audiens kita. Dan terakhir tentu saja dalam setiap public speaking kita ingin audiens bertindak, melakukan tindakan tertentu yang diharapkan oleh si public speaker itu. Jadi teman-teman nanti kalau menyusun sebuah public speaking, sekarang sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita. Semakin ke ujung, semakin sampai ke tindakan, tentu ini menjadi tujuan yang lebih kuat lagi dibandingkan tujuan-tujuan di level yang lebih di bawahnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan terus channel Presenta Edu. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga sampaikan komentar pendapat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video lanjutan dari topik public speaking. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.